Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bersama saya Pak Adri. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal esensial ya, yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Pada soal yang pertama, mari kita bahas ini ya. Yang pertama di sini diberikan persamaan berikut ya. Kita lihat 1, 2, 3, dan 4 ya. Yang merupakan persamaan kuadrat adalah yang namanya persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat itu di sini cirinya itu derajat pangkat tertingginya itu 2 dalam variabel. Variabelnya bisa X, bisa A, bisa T, dan sebagainya. Mana kita cek di sini. Di sini X, di sini dilihat variabelnya X semua ya. Di sini kemudian pangkat paling tingginya 2, berarti dia merupakan persamaan kuadrat. Di sini variabelnya A, pada A ini pangkat paling tingginya di sini adalah 2 ya, betul. Nomor 3 ini juga sama, variabelnya M, pangkat paling tingginya adalah 2 ya. Nah, kalau yang nomor 4 ini harus dikalikan dulu. Nah, ini jadinya P pangkat 3 ditambah P kali 3P ya, 3P pangkat 2. Di sini pada variabel P itu pangkat paling tinggi adalah 3, jadi dia bukan. Jadi yang merupakan persamaan kuadrat adalah yaitu nomor 1, 2, dan 3. Nomor 2, persamaan yang ekuivalen atau sama dengan 3x dalam kurung X plus 4 sama dengan 2 ditambah 5x ya. Udah, ini kalikan saja, jadinya 3x pangkat 2, 3x kali 4 yaitu 12x ya, sama dengan 2 ditambah 5x. Suku yang berada di sebelah kanan kita pindah ke kiri, sehingga 3x pangkat 2 ditambah 12x ini pindah ke kiri, 5x nya, sehingga negatif 5x. 2 nya pindah ke kiri, ini dikurangi 2 sama dengan 0, sehingga 3x pangkat 2, 2x kurangi 5x adalah 7x, kurangi 2, oke, sama dengan 0. Jawabannya adalah yang P. Soal nomor 3, jika persamaan 4x kali dalam kurung X plus 5 kurangi 2x kali dalam kurung X plus 3 sama 7x kurangi 3 dapat atau diubah dalam bentuk persamaan kuadrat P kuadrat plus X plus R sama dengan 6, maka nilai plus Q berapa? Oke. Seperti biasa ini kalikan dulu ya, sehingga menjadi 4x kali x ya, 4x pangkat 2 ditambah 4x kali 5 ya, 20x dikurangin 2x kali x ya, 2x pangkat 2, 2x kali 3 6x ya, ini tetap dikurangi ya, kurangin 6x sama dengan 7x kurangi 3. Kumpulkan dulu suku yang sejenis ini ya, kalau tidak yang suku yang berada di sebelah kanan pindah ke kiri semua, sehingga 4x pangkat 2 ditambah 20x dikurangi 2x pangkat 2 kurangi 6x, pindah 7x nya pindah ke kiri, jadi kurangi 7x, ini pindah ke kiri ditambah 3 sama dengan 0. Sekarang kumpulin yang sejenis dulu. Yang sejenis adalah yang ini ya, 4x pangkat 2 dengan yang 2x pangkat 2, sehingga 4x pangkat 2 dikurangi 2x pangkat 2, terus yang 20x dengan negatif 6x dengan negatif 7x ini, 20 kurangi 6 14 kurangi 7 berarti positif 7x ya. Nah, saya tulis dulu seperti ini, ditambah 3 sama dengan 0, berarti ini 2x pangkat 2, 20 kurangi 6 dari 14 kurangi 7 berarti 7 ya, 7x ditambah sini 3 sama dengan 0.
diubah dalam bentuk px kuadrat plus qx plus r sama dengan 0. Jadi ini apa namanya, identik ya, sama. Sekarang disamain aja. Berarti di sini sama-sama memuat x pangkat 2, berarti p nya otomatis sama dengan ini, dengan 2, terus q nya berarti sama dengan 7 ya, r nya sama dengan 3, sehingga di sini p ditambah q ya, saya tulis dulu, p tambah q ya, berarti 2 ditambah 7 ketemu 9, jawabannya yang A. Soal nomor 4, jika x adalah salah satu akar persamaan dari 2x pangkat 2 ditambah px ditambah 2 sama dengan 0, maka nilai p adalah, namanya akar ya, namanya akar, berarti x sama dengan 4 ini kalau disubstitusikan ke sini, jadi x nya diganti dengan 4 gitu ya, nanti nilainya akan sama dengan ini, sama dengan 0. Sehingga caranya ini kamu ganti x nya dengan 4. Nah, jadi 4 2 ditambah p kali 4 ditambah 12 sama dengan 0. Jadi yang dimaksud akar di sini nanti kalau kita masukkan x nya 4 pasti memenuhi, sehingga 4 pangkat 2 nilainya 16 ya, kali 2 nilainya 32, ditambah p kali 4 ya 4p ditambah 12 sama dengan 0. Jadi 4p di sini yang jadi 32 tambah 12 berarti 44 sama dengan 0. 4p sama dengan 44 negatif ke kanan ya, jadi negatif 44. P nya sama dengan negatif 44 dibagi 4, P nya ketemu negatif 4 bagi 4 adalah negatif 11, jawabannya yang A. Soal nomor 5 sama seperti tadi soal sebelumnya ya, ini satu tipe ya, cuma agak modelnya agak sedikit dikembang sedikit ya di sini. Jika salah satu akar persamaan kuadrat x pangkat 2 plus dalam kurung 2m kurangi 3x ditambah m kurangi 7 sama dengan adalah 3. Nah, jadi tadi kalau dia merupakan salah satu akar ya sudah, tinggal kamu ganti x nya dengan 3 ya, jadi disubstitusi, kemudian nanti sama dengan 0, ini sama dengan 0 persamaan. Jadi kamu ganti x nya dengan 3, jadi 3 pangkat 2 ditambah 2m kurangi 3 kali x nya kan diganti dengan 3 ditambah m kurangi 7 sama dengan 0. 3 pangkat 2 adalah 9, ini kamu kalikan ke sana jadinya 6m, ini kalikan di sini juga jadinya negatif 9 ditambah m kurangi 7 sama dengan, yang sama-sama mat m kita kumpulin, berarti 6m ditambah m yaitu 7m, 9 dikurangi 9 0 kurangi 7 berarti negatif 7 sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 ya, 7m sama dengan 7 nya pindah ke negatif, 7 nya pindah ke kanan jadinya positif 7, m nya berarti 7 dibagi m nya sama dengan 7 bagi 7 sama, jawabannya yang D. Soal nomor 6, nah di sini disuruh mencari akar-akar persamaan kuadrat ya, x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 12. Ada 3 cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara pemfaktoran, kemudian melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Saya akan menggunakan rumus ABC dulu ya. Oke, rumus ABC ini biasanya jadi senjata anak untuk mencari akar-akar. Baik, bagaimana menggunakan rumus ABC? Jadi jika kalau ada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka X12 sama dengan negatif B plus minus akar B pangkat 2 kurangi 4 kali A kali C per 2 kali A. Nah, sekarang kita lihat persamaan kuadratnya, X pangkat 2 plus 7x plus 12 sama dengan 0. Di sini tanpa A itu adalah koefisien dari X pangkat 2 yaitu 1, B itu adalah koefisien dari X yaitu 7,
C itu konstantanya yaitu 12. Masukkan rumusnya saja. X1 2 berarti negatif, B nya adalah 7 plus minus akar, tinggal masuk rumus saja. B pangkat 2 per 7 pangkat 2 kurangi 4 kurang 4 kali A ya, A nya adalah 1, C nya adalah 12 per 2 kali A nya adalah 1. Oke, negatif 7 plus minus akar 7 pangkat 2 yaitu 49 dikurangi 4 kali 1 4 kali 12 adalah 48 per 2 kali 1 2. Oke, X12 sama dengan tadi negatif 7 plus minus, di sini yang dalam akar sini kan 49 kurangi 48 adalah 1 ya, berarti akar 1 per 2 sehingga negatif 7 plus minus akar 1 ya 1 per 2. Sekarang X yang pertama, tanda positifnya yang dipakai, berarti negatif 7 ditambah 1 per 2 sama dengan negatif 7 tambah 1 negatif 6 bagi 2 yaitu negatif 3. X yang kedua berarti tanda pengurangannya dipakai, berarti negatif 7 kurangi 1 per 2 sehingga utang 7 utang 1 berarti utang 8 per 2 sama dengan negatif 4. Jawabannya tadi yang D. D seperti itu. Atau bisa dengan cara yang kedua. Cara yang kedua itu dengan cara pemfaktoran ya, pemfaktoran ya. Kita buat faktornya dulu seperti ini, sama dengan 0. Nah di sini saya tulis dulu ya persamaan kuadratnya. X pangkat 2 itu artinya X kali X ya, terus 12 itu kan artinya 3 kali 4 ya, terus saja 3 kali 4 dan di sini tandanya perkaliannya ada plus ya, plus itu kemungkinannya plus sama min. Lihat yang tanda di depan ya, nah, ternyata positif ya, tandanya pasti plus. Nah kita cek hasil kali luarnya adalah 4x, ini 3x sama dengan 7x, cocok ya. Nah ya sudah, berarti faktornya ini sehingga sama dengan di tengah ya, cocok ya, berarti x plus 3 sama dengan 0 atau x plus 4 sama dengan 0, berarti x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan negatif 4 seperti itu. Terus nomor 7 ya, selanjutnya nomor 7 ini juga sama, mau pakai rumus ABC boleh atau dengan cara pemfaktoran. Baik, kita coba dengan cara pemfaktoran ya. 2x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 20 sama dengan 0. Pemfaktoran ada beberapa cara yang bisa dilakukan, bisa seperti tadi pakai luar dalam tadi, atau dengan cara yang lain juga bisa. Kita gunakan cara luar dalam dulu ya. Di sini kita faktorin biasa seperti ini. Oke, 2x pangkat 2 artinya 2x dikali x. Nah, ini hasil kali luarnya, ini hasil kali dalamnya. Nah di sini pengurangan di sini, ini kan kemungkinannya tandanya hanya plus sama min saja. Nah kamu lihat tanda di depannya adalah positif, berarti nanti tanda positif itu ditaruh pada yang hasil kalinya lebih besar. Nah sekarang kita lihat 20 itu kan kemungkinannya itu 20 kali 1, kemudian 10 kali 2 atau 4 kali 5. Kita coba ya, curiganya mungkin 4 kali 5. Kita lihat di sini, kita coba ya, 4 kali 5. Kita coba, ini 10x, ini 4x ya. Tadi kan tentunya tandanya plus dengan
min ya. Nah kita hasilnya positif ya, berarti plusnya nanti ditaruh yang hasil kali yang besar ini 10x, ini 4x ya. Kita taruh tandanya di sini ya, karena mintanya positif ya, berarti taruh yang hasil kali besar itu 10x, taruhnya di belakang karena kan 2x kali 5 kan hasilnya 10x. Terus tanda pengurangannya ditaruh di depan. Sekarang kita cocokkan, harus sama dengan yang di tengah 6x ya, berarti 10x terus min 4 kali x ya, berarti min 4x. Min 4x sama dengan 6x, cocok ya, cocok, berarti faktornya ini. Sehingga dikenalkan dulu, berarti 2x kurangi 4 sama dengan 0, atau x ditambah 5 sama dengan 0. Hingga 2x sama dengan dipindah ke kanan, negatif 4 nya jadi positif 4, x sama dengan 4 dibagi 2, x sama dengan 2. Terus di sini x sama dengan pindah ke kanan jadi negatif 5. Jadi himpunan penyelesaiannya itu 2 dan negatif 5 dan 2 seperti itu. Soal nomor 8. Soal nomor 8 itu sama seperti tadi, mencari akar-akar. Saya kan di sini dengan dua cara ya. Nah, cara yang pertama sama kayak tadi yang luar dalam tadi, kita coba. Jika tadi 2x pangkat 2 kurangi 2x kurangi 24 sama dengan 0, jadi di sini berarti faktornya kemungkinannya di sini nanti 2x pangkat 2 jadi 2x dikali x ya. Ini hasil kali luar ya, ini dalamnya. Sekarang kita cek tandanya di sini pengurangan, berarti nanti tandanya plus dengan min. Lihat tanda di depan. Nah, ternyata mintanya negatif, berarti nanti taruh yang hasil kalinya lebih besar. Oke. Nah, sekarang kita cek 24 itu adalah kemungkinannya ada 1 kali 24 terus 2 kali 12 terus 4 kali 6 terus 8 kali 3. Kita curiganya coba yang 4 kali 6 ya, kita coba dulu 4 kali 6. Kita lihat di sini, ini 12x ya, ini 4x ya, 4x. Coba kita cocokkan ya, tadi kali yang hasil kali besar ini plus, ini min, jadi 12x dikurangi 4x, apakah sama dengan 2x? Negatif 2x tidak, berarti salah. Mungkin 6 nya yang di depan kali ya, 6 dengan 4. Coba kita coba ya, kita coba di sini ini 8x, ini negatif 6x. Kita tambahin kan ya, 8x dikurangin 6x sama dengan 2x. Oh tapi mintanya min, oh berarti ditukar tandanya, bukan angkanya tapi tandanya. Nah, berarti di sini plus, di sini min. Nah gitu, jadi seperti ini ya. Cocok kan, sehingga faktornya adalah 2x plus 6 sama dengan 0, atau x kurangi 4 sama dengan 0, sehingga 2x sama dengan negatif 6, x sama dengan negatif 6 per 2, x nya sama dengan negatif 3. Terus di sini x sama dengan 4, sehingga akarnya adalah negatif 3 dan 4. Atau cara yang kedua, misalkan seperti ini, cara kedua, ini 2x pangkat 2 kurangi 2x kurangi 24 sama dengan 0. Sama kita buat faktornya ya,
Kalau di sini 2x pangkat 2 berarti nulisnya sih 2x, ini 2x per 2. Nah, tekniknya seperti itu caranya. Terus kita kalikan antara yang ujung di sini 2 dengan 24 yaitu 48. Jadi hasilnya 48. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari dua buah bilangan yang mana jika dikalikan hasilnya di sini mintanya kan negatif 48 ya, 2 kali negatif 24 kan negatif 8, kemudian dijumlah harus hasilnya adalah negatif 2 yang tengah ini. Nah, yang tengah ini. Oke, kita coba ya. Di sini negatif 48 itu kan kemungkinannya bisa 1 kali 48 itu kemungkinannya bisa 1 kali 48, 2 kali 24, tadi 3 kali 8, 8 kali 3, 6 kali 4. Kemungkinannya kan 6 kali 4 ya, 6 kali 4. Nah, oke, kita lihat di sini 6 kali 4, 6 kali 4. Mintanya negatif 2, berarti tanda negatifnya taruh di yang angka yang besar. Ini juga sama. Nah, saya taruh di 6 nya, tadi negatif 4 tambah 4 kan negatif 2, negatif 6 kali 4 negatif, oh bukan, nggak sama ya, berarti salah. Oh maaf, ini bukan, ini 24 ya, salah, maaf. Oke, 48 itu kemungkinannya 1 kali 48, 2 kali 24, 3 kali berapa, 16 ya, 8 kali 6 ya kemungkinannya ya. Oke, maaf, ini 8 kali 6, 8 kali 6. Supaya jadi negatif 2 berarti negatifnya taruh di 8 ya, supaya sini negatif 2, negatif 8 tambah 6 kan negatif 2, kita sama negatif 8 kali 6. Nah, ini taruh di negatif 8 dengan positif 6. Nah, kemudian kamu bagi ya, mau sebelah kanan kiri kanan boleh, intinya dua-duanya bisa dibagi 2 semua. Misalkan saya bagi yang sebelah kanan ya, bagi 2, 1, 6 bagi 2 lagi 3, sehingga jadinya 2x kurang 8 kali di sini x ditambah 3 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 8 atau x sama dengan negatif 3. X nya sama dengan 8 dibagi 2x nya sama dengan 4, jadi benar sama aja ya. Kalau yang pakai yang seperti ini tadi yang ada di luar dalam ini, sekali luar dalam harus dilatih ya, keterampilan kita dalam menempatkan angka-angkanya, jadi mikirnya cepat. Nomor 9 ya, akar-akar dari negatif 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini ada tanda negatif di depan. Supaya negatif 3 negatifnya hilang, kita kalikan saja dengan negatif 1, sehingga negatif 3 kali negatif 1 yaitu 3, jadi ini x pangkat 2, 5x kali negatif 1 negatif 5x, 2 kali negatif 1 ya negatif 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan, saya pakai yang luar dalam saja. Ini 3x pangkat 2 artinya 3x dikali x ya. Di sini tanda di belakang ini kan pengurangan, berarti kemungkinannya tadi kemungkinan plus dengan min. Tanda di depan adalah min, berarti nanti harus taruh di hasil kali yang lebih besar, itu yang negatifnya taruh di hasil kali yang lebih besar. Nah, sekarang 2 di sini kemungkinannya hanya 2 kali 1. Oke, kita taruh ya, 2 kali 1. Oke, di sini 3x ya, di sini 2x, tadi taruh yang hasil kalinya lebih besar, di sini min, di sini plus. Nah, ini 2, oh maaf kebalik, benar ya, benar, maaf, di sini plus, di sini min ya. Di sini
negatif 3x, di sini 2x. Sama dengan negatif 5 enggak sama. Karena sini hasilnya negatif x ya, berarti salah. Tapi kita salah dalam menempatkan angkanya. Berarti duanya taruh di belakang, satunya taruh di depan. Oke. Ini 3x kali 2 ya 6x. Ini 1x. Nah, hasil tadi kan tanda negatifnya taruh di hasil kali yang besar, yaitu taruh di 2 berarti ya. Ini plusnya di sini. Sekarang kita cek. Ini berarti jadi min 6x, berarti min 6x ditambah x sama dengan negatif 5. Cocok ya. Jadi ini faktornya, sehingga 3x ditambah 1 kali x kurangi 2 sama dengan 0. Kita harga nolkan, berarti 3x plus 1 sama dengan 0, atau x kurangi 2 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 1/3. Terus yang sebelah kanan x negatif 2 pindah kanan, x sama dengan 2. Nah, jawabannya yang C. Itu. Terus nomor 10 masih dengan persamaan kuadrat. Ya, kalau yang angka gendut-gendut seperti ini mending dirampingkan saja ya. Angka-angkanya gendut di semua ya. Kebetulan di sini kan nggak bisa dibagi 6, tapi ternyata kalau diamati ternyata ini bisa dibagi 3. Kita rampingkan dulu. Nah, kita bagi 3. 6 bagi 3 adalah 6 bagi 3 2 ya. Berarti di sini 2x pangkat 2. 27 bagi 3 9. 15 bagi 3 5. Angkanya lebih ramping ya. Kita faktorin dulu. Kali luar, dalamnya 2x pangkat 2 artinya 2x dikali x ya. Kemudian di sini tanda belakangnya sini adalah pengurangan, berarti seperti saya sampaikan tandanya kemungkinan plus dengan min. Depannya adalah plus. Nah, berarti nanti taruh yang hasil kalinya lebih besar pakai positifnya. Sekarang 5 itu hanya kemungkinannya itu kan hanya 5 kali 1. Oke, saya arahkan 5-nya ini kan 2x, ini x. 5-nya saya arahkan di belakang supaya jadi 10x. Kemudian satunya saya taruh di depan sini. Oke, jadi kita harus pintar mengarahkannya ya. Nah, tadi saya sampaikan karena depannya yang tengah ini tandanya positif, berarti tanda positifnya ini taruh di hasil kali lebih besar, yaitu 10x. Berarti taruh di belakang sini ya, ini kan 10. Berarti taruh di sini, minnya taruh di depannya otomatis. Nah, sehingga ini kan kalau dikalikan jadi 10x, ini min 1 kali x ya, min x, hasilnya 9x. Cocok ya dengan yang tengah, jadi cocok dengan tengah. Sehingga 2x kurangi 1 sama dengan 0, atau x plus 5 sama dengan 0. Sehingga 2x sama dengan 1, x sama dengan setengah. Terus yang kanan, x sama dengan, ini pindah kanan positifnya jadi negatif 5, berarti setengah koma negatif 5. Jawabannya yang C. Nomor 11, jika persamaan 6x pangkat 2 plus 2x kurangi 8 sama dengan 0 diubah dalam bentuk 6x plus p 6x plus q per 6 sama dengan 0, maka nilai 3p kurangi untuk p lebih besar dari 0 bagaimana? Caranya kayak tadi yang pertama tadi, yang pemfaktoran ya, pemfaktoran dengan cara yang lain ya. Jadi di sini 6x pangkat 2 ditambah 2x kurangi 8 sama dengan 0. Caranya seperti ini, berarti 6x pangkat 2 itu 6x, di sini 6x, nah itu saja 6x kali 6x pangkat 2 terusnya 6x per 6, jadi harus per 6. Jadi kalau di sini 3x pangkat 2 berarti 3x per 3. Oke. Sekarang
di sini yang suku yang di depan dengan belakang kamu kalikan. 6 kali negatif 8 adalah negatif 48. Oke, kita mencari dua buah bilangan yang mana jika dikalikan hasilnya negatif 48, jika dijumlah hasilnya adalah hasilnya 2. Oke. Baik, 48 itu kan kemungkinannya hanya 8 kali 6. Coba 8 kali 6 berarti tulis 8 dengan 6, mintanya positif 2. Berarti di sini seperti saya sampaikan tadi, kalau di sini pengurangan maka mulanya plus dengan min ya. Jadi di sini pasti di sini supaya jadi 2 berarti di sini min ya. Di sini min. Yang taruh yang kecil ya. Positifnya taruh yang 8 ya. Sehingga cocok di sini. Udah 8 kali negatif 6 negatif 8, 8 tambah negatif 6 adalah positif 2. Berarti sini positif 8, negatif 6. Di sini kita nggak perlu mencari akarnya, tapi di sini hanya menyamakan saja. Di sini berarti sudah sama dengan P. Di sini berarti di sini tampak bahwasanya P-nya sama dengan 8, Q-nya sama dengan negatif 6. Sehingga nih di sini mintanya P-nya harus lebih besar dari Q. Ini sudah cocok, berarti P-nya 8, Q-nya negatif 6 sudah cocok. Sehingga nilai 3P kurangi Q berarti 3 kali 8 kurangi Q-nya negatif 6. 3 kali 8 24 kurangi negatif 6. 24 ditambah 6 yaitu 30. Seperti itu. Nomor 12. Nah, ini bisa caranya mau pakai ABC boleh, mau pakai kayak tadi yang luar dalam ya. Kita coba X pangkat 2 artinya X kali X ya. Sekarang 21 itu kemungkinannya kan 7 kali 3 ya, dan tanda di depan di sini plus dengan min. Lihat di depannya, di tengahnya ini yang tengah ya, tandanya pengurangan, berarti nanti ditaruh di hasil kali yang lebih besar. Kemungkinannya kan 7 kali 3, curigannya di situ 7 kali 3 karena mintanya min, berarti taruh di hasil kali yang lebih besar. Ini 7x, ini 3x, berarti taruh di min, ini taruh di 7 di sini, plusnya taruh di 3, sehingga ini kan negatif 7x yang keluar di sini ditambah 3x, berarti sama negatif 4x, cocok sama yang di tengah ya. Sudah cocok dengan yang di tengah, sehingga x kurangi 7 sama dengan 0, atau x tambah 3 sama dengan 0, x sama dengan 7 atau x sama dengan negatif 3. Di sini ada syarat bahwasanya x1 lebih besar dari x2, berarti kita pilih yang x1 nya itu yang lebih besar, yang gede ya. Berarti 7 sama negatif gedean mana? Gedean 7, berarti ini menjadi x1, otomatis ini jadi x2 nya. Sehingga nilai dari 2x1 dikurangi 3x2 sama dengan, karena sudah jadi x1 sama dengan 7, x2 nya negatif 3, itu masukkan saja 2 kali x1 nya 7 kurangi 3 kali negatif 3. 2 kali 7 adalah 14, ini 3 kali negatif 3 negatif 9, sehingga di sini 14 ditambah 9 yaitu 23. Jawabannya yang A. Oh, baik. Untuk terkait dengan latihan sosial persamaan kuadrat, sampai di sini dulu. Nanti kita sambung ke video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.